Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi hari ini. Sekali lagi ya, baru mulai. Makasih untuk semua supportnya ke channel ini, dari komen, likes, shares, donasinya bahkan ya. Gue sangat hargain, dan waktu apalagi terlebih untuk waktu kalian yang mau nonton ya. Makasih banyak. Ingin ngingetin aja, kalau mau cari video-video versi gue, nyarinya di section playlist ya, jangan berdasarkan apa yang gue upload. Untuk yang nggak punya atau nggak tahu birth chartnya, gue sarankan untuk punya, karena mempelajari diri sendiri itu sangat menguntungkan. Pertama, kedua, karena gue emang tarot scope, jadi banyak hal yang gue ceritakan, semua versi gue itu referensinya adalah astrologi dan energi-energi semesta saat ini. Maaf, kebanyakan rokok. Kalau nggak punya, di box description gue itu ada linknya Just Astrologi. Mungkin untuk beberapa dari kalian nggak keluar lokasi tempat tanggal lahirnya ya. Jadi kalau kayak gitu, kalian cari aja Google sendiri, banyak bahan kok, resourcesnya dari yang berbeda banyak. Jadi kalian tinggal, orang gratis ini, tinggal cari sendiri di Google free birth natal atau free birth chart atau free natal chart gitu nyarinya. Dan semua yang gue pakai itu berdasarkan astrologi western ya, western astrologi. Kalau kalian sudah terbiasa dengan dan kalau emang kalian juga mengetahui lebih banyak tentang Vedic astrologi, which is artinya India atau Hindu ya, boleh juga dipakai. Terserah mana yang buat kalian lebih sesuai dan cocok aja gitu ya. Tapi yang jelas gue semua yang apa yang gue omongin semuanya lebih ke western astrologi, yang mana kita juga selalu pakai karena emang lebih common ya, lebih biasa, lebih usual gitu. Langsung aja. Oracle card semuanya udah di sini. Nanti akan gue tutup dengan tarot ya. Untuk energi hari ini, gue akan mulai dari apa kata universe. Hari ini universe bilang, I honor how I want to feel. Artinya saya hargai apa yang emang ingin saya rasakan. Dari sini, dari kata ini banyak banget artinya ya. Dan maksudnya gini, kalau kemarin gue bilang kalau ada orang lain mengecilkan diri kita, tidak percaya akan kemampuan kita, potensial kita, anggap aja wawasannya dia terbatas dan nggak perlu ambil secara personal. Oke. Kalau kita sendiri yang mengecilkan diri kita sendiri ya, kita bilang nggak bisa, padahal nggak ada tuh yang namanya nggak bisa atau nggak mungkin, tuh nggak ada. Semuanya mungkin, semuanya bisa ya. Apalagi kita punya ya kemampuan yang emang bisa kita pelajarin. Segala hal bisa kita pelajarin, jadi nggak ada yang namanya nggak bisa. Keseringan di saat kita ngomong nggak bisa, itu adalah dari diri kita sendiri yang malas pertama, atau ya yang paling gampang gitu ya, males. Nah, I honor how I want to feel ya. Di saat kita bilang males ya, itu artinya kita nggak mau, kita nggak mau. Bukannya kita nggak bisa, kita nggak mau. Karena di saat kita mau, apapun pasti mau gitu, apapun akan kita coba untuk bisa ya kan. Jadi penting banget itu namanya mau ya. Jadi kalau di saat kita nggak mau bilang males, artinya itu pertama bukan keinginan kita, tapi karena kita disuruh ya. Atau kita mau terus kita bilang waktunya gini, waktunya gitu, ada aja alasan segudang ya kan. Alasan segudang tuh ada.
dan emang bisa kita create selalu yang namanya alasan ya. Intinya intinya kita tidak honoring apa yang kita rasakan. Kenapa? Di saat kita males, kalau kita mau menghargai kemalasan kita, karena nggak ada yang salah juga dengan males, seriusan, nggak salah kita males. Artinya itu bukan panggilan kita untuk melakukan, gitu loh. Jadi nggak usah dipaksain juga. Ya. Itu bukan gue, ngapain gue lakuin? Harus. Siapa yang harusin? Konsekuensinya apa emang? Gitu. Sekarang dia itu tadi bagaimana kita, karena males itu sendiri itu sudah menyatakan kalau itu bukan buat gue gitu. Oke, kalau emang cuma sekedar ngepel doang mah iya ntar gue lakuin itu suatu kewajiban gitu kan, suatu kewajiban yang emang gue sendiri untuk kebaikan gue sendiri untuk gue lakukan, right gitu ya. Terserah dong kapan gue maunya, maksudnya nggak urgent gitu kan ya. Nah tapi untuk sesuatu yang memang potensial kita nggak mungkin bilang enggak gitu. Kita nggak mungkin bilang males atau nggak bisa ya kan, karena kita mau gitu loh. Intinya itu aja sih. Jadi di saat kita males kita harus sadar lagi, kalau kita udah mulai punya alasan apapun itu, kalau kita udah mulai create alasan, kita harus sadar kalau sebenarnya itu bukan untuk kita lakukan, bukan tugas kita, bukan potensial gue untuk melakukan itu gitu loh. Kalau gue sih selama emang bisa gue bayar deh gitu, orang lain ngelakuin daripada gue yang harus membuang waktu gue, dan karena waktu gue jauh lebih berharga ya gitu. Kalau orang bilang orang malas itu pintar, kenapa? Dia menggunakan waktunya dengan baik, dia bekerja lebih efisien. Nah dia malas yang bukan suatu potensial gue untuk melakukan, apa harus gue yang melakukan gitu. Gue sangat pemalas, gue harus tahu. Kejam ya gue sangat pemalas, gak usah. Gue seneng mikir ya. Terus abis itu kita dapat dari mystical shaman ya, mystical shaman kita dapat arrow. artinya kita akan meninggalkan kita yang sudah selaras dengan soul and heart kita ya, siap menantikan kalau panah ini akan mendarat di yang memang seharusnya sesuai dengan keinginan dan niat kita. Keren wo, keren. Jadi kita diminta untuk percaya. Yang kita diminta cuma untuk fokus, relax, tapi fokus dengan niat yang pasti ya, yang niat yang pasti dengan segala ekspektasinya ke target, tanpa harus memusingkan detailnya tentang bagaimana ini bisa mendarat, dibawa angin kemana, bentuknya seperti apa, nggak perlu, karena semesta yang akan mikirin gitu. Jadi kita diminta cuma untuk fokus ya, fokus dengan apa yang kita niat dan target kita gitu. Dengan yang jelas dengan etika humility itu apa ya? Ya humility lah grounded, maksudnya it's for the highest good of a lot of people gitu, untuk lebih yang baik buat banyak orang juga, nggak hanya untuk diri kita pasti. Okay. Dan di bawahnya under the decknya di mystical shaman kita dapat the rattle. Ini alat caller spirit yang memanggil spirit, yang itu adalah kita diminta untuk mengenyampingkan dulu alat-alat atau perkakas kita yang biasa kita gunakan ya, dan sesadar-sadarnya berpartneran dengan spirits
untuk menciptakan sesuatu yang jauh lebih baik ya dengan jadi untuk menjadi senimannya spirits ya, membuat sesuatu yang dari spiritual menjadi material. Uh, dan ini bukan saatnya untuk ragu-ragu, bahkan jangan sampai keraguan kita itu jadi hambatan untuk kita mencapai apa yang emang kita mau gitu. Di sini justru diminta kita mulai berani mengutarakan atau mengekspresikan diri kita, dan ini juga adalah simbol untuk melepaskan membebaskan kreativitas kita diminta jadi seniman ya. Oke. Terus energinya untuk dari wisdom of the oracle kita dapat milk and honey, right? Oh ya ini kan untuk mengutarakan, mengekspresikan diri kita, right? Ini adalah kita akan mendapatkan apa yang emang kita inginkan. Milk and honey itu wow gitu maksudnya, sangatnya abundance, prosperity ya. Ini kayak pot lagi, harta di ujung ini nih pelangi ya kan. Abundance itu sendiri kita akan mencapai itu hanya jikalau kita mengerjakan segala sesuatu berdasarkan authentic self. Kalau di sini ini kan juga ya, sama di sini juga bagaimana kita mengekspresikan diri kita. Mengekspresikan diri kita ini authentic self ini yang uniknya kamu itu cuma ada kamu di dunia ini. Jadi our calling our authentic self gitu kan, how I want to feel, ini semuanya nyambung nih. Semuanya akan tercapai ya kalau emang itu callingnya kita, how I want to feel. Jadi di saat kita ngomong hati saya sebagai kompas ya, itu apa yang kita rasa sebaiknya didengarkan ya. Bentuknya macam-macam, bentuknya kesel, bentuknya mau marah, bentuknya mau ini, itu ngasih tunjuk kalau bukan kita nggak seharusnya melakukan itu, nggak seharusnya kita di situ. Kenapa kita marah? There's a reason, right? Gitu. Dan jangan dipaksakan juga untuk ngelakuin sesuatu yang membuat kita marah. Karena hati kita sudah berontak. Kalau kita tidak merasakan ya. Jadi betapa pentingnya untuk tidak membekukan hati sampai hati kita tidak bisa merasakan, sampai kita menjadi mesin, menjadi robot, kita nggak punya rasa. Itu bahaya buat diri kita sendiri, yang artinya sama saja kita nggak hidup, kita sebagai robot gitu. Jadi dengarkan di saat kita marah, di saat kita kesal, dan kapan kita senang. Di saat kita senang, kita akan selalu berbagi, men. Kita akan selalu berbagi. Di saat kita kesel, nggak mungkin lo berbagi, percaya deh. berbagi kesel, ya kan? Jadi ngapain kita empanin gitu kan? Kita kasih makanan diri kita yang bikin kita kesel terus. Pertanyaan gitu, kenapa? Kita akan selalu berbagi kepada orang lain dan sekitar kita yang nyebelin kita, versi kita yang ngeselin ke orang lain. Ya enggak.
younger gitu. Terus under the deck dari si siapa Wisdom of the Oracle ini kita dapat yang yin yang artinya adalah tindakan apa yang akan kita lakukan di saat kalau si yin itu adalah menerima, yang itu adalah melakukan. Yin itu merasakan, ya, merasakan. Yang tindakan kita apa? Untuk mencapai apa yang kita sukai. Honor what we feel. Tindakannya apa untuk mencapai yang kita mau. Dan gak usah gini deh, susunannya gini. Gini. Honor what we feel, ya. Tindakannya apa? Ya. Ambil alatnya, kerja sama dengan si spirits, ya. Kerja sama dengan si spirits untuk untuk mengekspresikan diri tanpa harus memikirkan bagaimana sampai ke sana atau how detailnya. Fokus sama niat, relax, dan ekspektasi terhadap target. Dia akan mendarat pada yang memang seharusnya sesuai dengan niat dan ekspektasi kita, ya kan? Nah, di tengah-tengahnya itu ada knowledge. Pelajaran apa yang harus kita pelajari hari ini? Knowledge. Cari pengetahuan untuk apa yang bisa kita lakukan, ya kan? Jadi gini. Dan bisa menggunakan alat itu, ya kan? Mengekspresikan diri. Terus kita dapat pelajarannya apalagi dari mystical, dolphin, don't worry, be happy. Relax tapi fokus terhadap niat, ya kan? Ini relax, fokus terhadap niat. Tanpa harus mengkhawatirkan bagaimana angin membawa panah untuk mencapai ketujuan, mendarat di apa yang kita mau. Don't worry, be happy, ya. Jangan khawatir, lakukan apapun yang memang kita sukai, ya kan? Dengan segala tindakannya, mencari pengetahuan untuk mengutarakan, mengekspresikan diri. Apapun yang akan terjadi, terjadilah. Be happy. Abundance, prosperity akan datang. Dalam segala hal, relationship, pekerjaan, karir, ya. Bahkan sehari-hari. Terus dari Goddess Guidance kita dapat Rhiannon, ya. Bagaimana spirits and universe akan membantu dan membimbing kita. Rhiannon. Sorceress, you are a magical person who can manifest your clear intention into reality. Kita semua adalah magical, gitu, yang bisa menciptakan dengan niat yang jelas untuk menjadikan kenyataan. Terus kita dapat Isis, past life. These situations involve your past life memories. Ya. Balik lagi, entah ini relationship, entah ini pekerjaan, entah ini keluarga, family, tradisi, whatever, ya. Semuanya berhubungan dengan past life memories. Kalau gue kemarin itu ya, sempat sebelum gue mulai benar-benar mempelajari astrologi, ya. Nggak tahu kenapa gue tiba-tiba emang dibimbing ke astrologi. Gue dibimbing ke astrologi. Yang terus habis itu kan ada yang bilang gitu, bahkan kalau pada sempat suka baca Law of Attraction, ya, Law of Attraction itu
suka dibilangin kan, untuk mengetahui callingnya kita, ya, callingnya kita kadang suruh apa namanya, istilahnya time capsule ya, kita mengingat lagi dari masa kecil kita dan mencoba melihat apa sih yang ini ya, past life memories ya, apa yang terjadi dari sejak kita kecil sampai besar. Gue nemuin waktu dari kecil ya, gue sukanya tuh jalan kaki terus dari kecil dari umur berapa tahun gue sukanya menjalan kaki, cari sana kemari, jadi semuanya pada naik bis ya kan, gue ngambil gue duit duit untuk naik bisnya gue jajanin, terus gue jalan kaki, mayan 3-4 kilo 5 kilo setiap pulang sekolah, lumayan dari umur 8 tahun ya kan. Itu kalau cuman kalau lagi males ya gitu, kenek gitu kan, Metro Mini gitu, tanya gitu, bang duitnya habis besok ya bang gitu. Besok duitnya kejajan tadi gitu. Cuman zaman gue dulu kan masih berapa perak sih naik Metro Mini. Intinya gue dari dulu suka explore, suka cari suka cari jalan pintas gitu, jajal semua jalanan gue jajalin untuk gimana caranya nyampe ke rumah dengan menikmati gitu, dan tahu ada apa di sekitar gue gitu ya. Eh, dan dan itu juga buat gue, oh makanya gue suka travel gitu kan. Oh iya makanya gue suka travel ya, dari dulu emang kerjaan gue jalan kaki. Doyan bener. Nah terus abis itu gue keinget juga ya, dulu waktu kecil gue suka ditanya cita-citanya dia jadi apa. Tahu nggak sih cita-cita gue dari kecil, ditanya jadi apa? Astronot. Astronot. Jadi umur 4 tahun gitu ya, gue suka tanya, lu Ki, kamu kalau udah gede jadi apa, mau jadi apa? Astronot. Nggak jauh kan, astrologi dan astronot. Asal deh gue, asal ya, intinya gitu, contoh gitu kan. Kadang calling kita tuh sebenarnya emang sudah, takdir kita emang sudah tertulis gitu loh. Ya. Terus dari literary witches card, nggak jauh dan nggak jauh dari apa yang sudah kita ini nih. Angela Carter, identitas kita, authentic self, potensial kita, calling kita, life purpose kita apa. Kalau kita tidak honor what I feel, kita nggak pernah tahu. Kita selalu digerus oleh zaman, kita akan selalu digerus oleh zaman yang selalu berubah terusan gitu kan. Padahal kalau kita menggunakan hati kita sebagai kompas, kita akan selalu selamat, bahkan hidup jadi nggak susah. Ya, ntar dulu, nggak susah itu relatif. Nggak susah itu relatif, maksudnya gini, di saat kita melakukan sesuatu yang kita inginkan, susah pun kita menjadi sukarela ya kan. Karena apa? Kita berjuang, judulnya gitu kan, kita berjuang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ya enggak. Jadinya mau susah-susahnya kayak apa nggak akan berasa. Kenapa? It's our passion, right? Gitu. Itu emang passion kita. Emang itu yang kita lakukan, itu emang untuk apapun yang kita ingin, kadang kita harus berjuang. Ya. Menembus badai, ombak, lautan, ya kan, gunung pun gue daki, kan gitu ya. Kalau udah kita mau, ya kan. Begitu kita nggak mau, malesnya Nah, itu kan perjuangannya jadi benar-benar perjuangan ya. Rasanya kayak mendingan gue mati aja lah gini gitu. Ya gak? Identitas kita itu di mana? Apa yang kita menurut kalian gitu, identitas kalian itu letaknya di mana sih? Jati diri kalian tuh apa yang membuat kalian
benar-benar punya perbedaan. Jadi yang membedakan kalian dengan orang lain itu siapa? Apa? Marknya kalian apa? Itu aja sih, itu sih identitas. Karena habis itu kalau ngomong sekarang identitas, sekarang kita kan di seasonnya si apa namanya si Libra nih ya, seasonnya si Libra yang mana dan Equinox itu di saat siang hari dan gelap gitu ya, hari dan malam itu seimbang, yang mana kita selalu seimbang gitu. Cuman kalau di belahan dunia mana lain kan punya 4 musim, jadi mereka ada equinox ya, yang mana keseimbangan ya, balance Libra. Dan under the deck the literary witches card, justice, identitas dan justice. How you wanna feel untuk bisa meraup kebahagiaan dan abundance prosperity kita sendiri. Iya dong, gitu. Oke. Sekarang tarot. Gue masih harus membiasakan diri dengan yang baru. Oke. Energi hari ini. Energi hari ini. Energi yang masuk, challenge, dan what is next to do. What is the right thing to do for the highest of all? The Hierophant kebalik. Kalau gue mau perdalam ini ya, tentang identitas itu sendiri ya. Ini secara ini oracle cardsnya sangat sangat feminin ya. Jadi dia apa namanya, semuanya bentuknya karena emang penulisnya juga feminin ya, feminin. Jadi dimaklumin aja kalau semua simbolnya adalah feminin. Ya. Ini wanita. Ini apa? Ini cermin. Ini cermin ya. Ini yang tampak. Sebaliknya ada 2 sisi, kegelapan dan terang. Di mana di dalam terang ini pun juga ada darah yang mengalir dari sebuah image wanita. Dan dengan tanaman yang tumbuh ini ya, yang kelihatannya cantik, apa yang kita biarkan tumbuh itu mencapai kegelapan diri kita sendiri. Challenge, Queen of Materials. Challenge-nya kok Queen of Materials ya. What to do? Queen of Voices, Queen of Swords. Energi secara keseluruhan atau alam bawah sadar kita, Three of Materials, Nine of Emotions, the World, Seven of Materials, Hangman, Judgment, Awakening, Four of Wands, Fondasi. Wow, okay.
Eh, energi yang masuk adalah ini energi Uranus nih, yang di Taurus lagi retrograde, lagi retrograde. By the way, sebentar lagi akan ada full moon di Aries. Ya. Sekarang moon ada di Aries, yang artinya matahari di Libra, moon di Aries. Oke, berseberangan kan? Berseberangan. Yang mana Aries itu biasanya dia ngambil the leader, ya. Dia sangat instant, spontaneous, bergerak cepat. Mars di Aries. Masalahnya adalah dengan Moon di Aries, emosi kita juga gampang gitu. Dan Uranus di Taurus, ini Hierophant kan Taurus ya. Ini masalah komitmen, ini masalah tradisi, ini masalah institusi, government, pemerintahan, nilai, struktur. Ini Hierophant tegak, kita dapatnya kebalik. Uranus yang rebel itu, pemberontak itu, ingin memberontak. Ayah gitu. Challenge-nya adalah Queen of Pentacles, energi yang Capricorn, Taurus, dan Virgo. Earth signs, dunia material, ya. Yang mana semuanya itu tentang materi, kebalikannya dari spiritual. Semua yang memang bau duniawi, ya. Entah itu struktur, fondasi, semua yang memang benar-benar tangible, ya. Terlihat, tampak, dan bisa dipegang, ya. Sedangkan Queen of Materials, gue personally, ini energinya Capricorn, yang mana Saturn di Capricorn, masalah disiplin, tanggung jawab, mampu diperhitungkan, bisa dipercaya. Oke. Sebentar lagi dia direct. Oke. Dia selalu, Saturn itu selalu menuntut fondasi yang sulit, solid maksudnya, yang bukan sulit, solid, yang kuat. Oke. Dan ini energi Taurus itu dia selalu tentang nilai, ya, tentang nilai. Kalau kita ngomong identitas di sini, ya, nilai yang kamu pegang tuh apa? Seimbang nggak? Sesuai dengan kebenaran-kebenaran jati diri kita nggak? Akan ya, nilai-nilai, struktur, fondasi kita, ya, semua yang kita pegang sebagai pedoman dan prinsip kita, itu benar-benar solid ya untuk ke depan. Akankah itu kuat, ya, kuat, solid diterjang waktu, berdasar dengan waktu, solid ya, dihantam badai, dihantam apapun, solid nggak nilai-nilai yang kalian pegang sekarang ini? Atau kalian masih bimbang? Solid nggak dalam hati kita siapa kita? Identitas, ya. Kamu tahu nggak? Kita tahu nggak apa yang kita mau? Kita menuju kemana, tahu nggak? Itulah nilai. Saturn pembawa karma, past life memories. Kalau sekarang di Libra, Capricorn itu ada di Libra, Scorpio, home, family, and foundations. Challenge, home,
family, and foundations. Dan emotions. Oke, yin side-nya kita itu challenge-nya. Kita dapat juga yang tindakan kita apa? Untuk apapun memuaskan si yin. Tindakannya the Queen of Swords. Ini energi Libra. Balance, justice, yin dan yang. Balance. Dan karena matahari di Libra, artinya Libra di rumah pertama di astrologi, artinya semua tentang identitas kita. Balik lagi kan. Sedangkan Taurus ya, yang kebalik ini dengan Libra di matahari di Libra, artinya ini tentang partnership, shared finance, partners resources ya, tentang intimacy, being vulnerable as your identity, is our identity, being vulnerable, menjadi siapa diri kita pada saat ini, jati diri kita itu seperti apa, bisa nggak kita menerima dan mengakui jati diri kita sendiri. Kita mampunya apa, kita nggak mampunya apa yang kita paling nggak bisa terima. Being vulnerable. Dan ini kalau di subconscious mind, alam bawah sadarnya, kita ingin kolaborasi. Three of Pentacles, kita ingin kolaborasi, atau mungkin ada yang punya pihak ketiga, terserah urusan kalian. Ya kan? Three of Pentacles, kita ingin expand ya. Nine of Emotions, untuk sekedar entertainment atau wish fulfillment, terserah kalian, hidup kalian. Word, artinya sudah selesai, completion, yang namanya senang-senang ya. Three of Pentacles di sini juga bisa artinya kerjasama, yang kerjasama entah itu di bidang entertainment atau yang menyenangkan gitu ya. Ini bisa pihak ketiga juga, atau business partner ya, kolaborasi business partner yang memang sampai saat ini menyenangkan, itu harus berakhir. Keluar dari pernikahan, ini Seven of Pentacles, yang mana tadi gue bilang partners resources ya kan. Taurus itu komitmen, pernikahan, segala macam, yang kebalik Hierophant, spiritual, kebalik ya. Seven of Materials, Seven of Pentacles, dan gambarnya keluar dari pernikahan. Hangman, sesuatu yang sudah berakhir tapi masih stuck. Judgment, Pisces, itu ada di kesehatan dan kesehari-harian yang masih kalian stuck. Apapun yang berakhir itu, entah itu business partner, entah itu relationship, entah itu kalian masih stuck, hubungannya dengan past life ya. Judgment, awakening, kalian menyadari dan kalian mendapat kesempatan kedua, kita mendapat kesempatan kedua untuk memperbaiki apa yang kalian sebut dengan fondasi, nilai, struktur. Saturn membawa karma. Home, family, emotions, and foundations. Right. Terus habis itu ada Seven of Emotions, ilusi. Akan pilihan-pilihan, karena nggak sebenarnya ilusi-ilusi itu karena
kita tidak tahu menghargai apa yang kita mau dan kita rasa. Akhirnya kita terjebak oleh pemikiran-pemikiran kita sendiri. Sampai akhirnya kita bisa merasakan benar-benar apa yang kita rasa, dan tanpa takut, dan memang sudah saatnya kita berani mengunjukkan gigi, ya, mengekspresikan diri kita, siapa kita bisa menjadi the magician, menciptakan apapun yang memang kita ingin ciptakan menjadi kenyataan. Right? Dah gitu aja untuk hari ini. Semoga berguna dan emang udah kelamaan juga. Dah, sampai besok.